Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan. Mr. Majnu 2019 adalah film drama romantis yang diperankan oleh Akhil Akinani sebagai Vikram Krishna alias Vicky dan India Agarwal sebagai Nikki. Film ini bercerita tentang seorang playboy yang akhirnya berubah setelah jatuh cinta kepada satu wanita yang mencintainya dengan tulus dan setia. Namun sayangnya, wanita ini malah dijodohkan dengan seorang pria lulusan Amerika. Bagaimana keseruan kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, inilah alur ceritanya. Nah, ini adalah Nikki. Dia sedang kuliah di London dan tinggal bersama pamannya, Ramesh. Nikki menolak setiap lelaki yang melamarnya, padahal kata paman Ramesh, ayahnya ingin dia menikah sebelum menyelesaikan pendidikannya. Tapi Nikki ingin berhati-hati dalam memilih pasangan hidupnya. Dia ingin lelaki yang jujur mencintainya dan tidak melirik wanita lain, seperti Dewa Rama contohnya. Tak lama, Linda, sahabatnya datang menjemput dan pergi bersama ke kampus baru. Namun di sana para mahasiswi sedang demo untuk seorang pria bernama Vicky yang akan dikeluarkan dari kuliah karena kepergok bermesraan dengan Margaret, anak dekan. Vicky adalah idaman semua wanita di kampus. Pesonanya melelehkan semua wanita yang melihatnya. Dia manis dan selalu baik kepada siapapun. Dan untuk terbebas dari sanksi, Vicky harus membuktikan ke penasihat hukum, Prasanti Reddy, kalau dia tidak bersalah. Prasanti menanyakan kronologinya dan Vicky mulai bercerita. Saat itu ia menenangkan Margaret yang sedang stres selama ujian. Makan coklat saja tak akan menurunkan stres yang dialami Margaret. Karena stres memuncak, Margaret membutuhkan sentuhan. Vicky pun pasrah ketika Margaret mengendalikan tubuhnya. Karena hanya dengan begitu Margaret merasa senang. Namun tak lama ibunya malah memergoki mereka berdua. Vicky lalu memegang tangan Prasanti yang juga sedang stres. Prasanti minta diperlakukan seperti Margaret. Sehingga surat tidak bersalah untuk Vicky pun selesai dibuat. Margaret lalu menemui Vicky. Dia bilang harus putus karena ibu tak merestui hubungan mereka. Tapi Margaret minta bersenang-senang seperti kemarin untuk terakhir kalinya dan Vicky pun setuju. Oke. Di bandara, Nikki bertemu dengan Vicky yang sama-sama akan pulang ke India. Vicky menggoda Nikki dan Nikki jutek padanya. Nikki adalah satu-satunya wanita yang tak mau digoda Vicky. Sialnya, Nikki pun duduk bersebelahan dengan Vicky. Nikki menegaskan tak akan tergoda dengan rayuan Vicky. Nikki tahu semua tentang Vicky yang mengulang 2 tahun dan sering mengencani banyak wanita di kampus. Thanks. Karena Nikki nggak mau digoda, Vicky pun menggoda wanita lain. Singkat cerita, mereka sudah sampai di India. Vicky dijemput ayahnya, Krishna, juga calon iparnya, Kishore, yang sebentar lagi akan menikahi sepupu Vicky yang bernama Uma. Ternyata Kishore adalah kakak kandung Nikki, sehingga Vicky pun jadi takut kalau Nikki membongkar kelakuannya di kampus. Paginya saat Vicky bangun tidur, Vicky kesiangan dan langsung menemui Paman Siva. Paman Siva selalu meremehkan Vicky dan membandingkan Vicky dengan Vinod yang sudah lulus dengan gelar IIT dan MBA di IIM. Vinod sangat mandiri, sedangkan Vicky hanya bisa mewarisi perusahaan ayahnya saja. Untung ayah menyelamatkannya dari omelan Paman Siva, tapi ayah menyuruhnya belanja mahar dan mengajak Nikki. Vicky lalu pergi ke rumah Nikki yang saat itu sedang mengeluh tidak mau belanja dengan Vicky. Setelah tahu Vicky ada di sana, orang tua Nikki menyambutnya dengan baik. Karena Nikki sudah ready, mereka berdua pun berangkat belanja. Di mall, Uma pergi dengan tunangannya, sedangkan Nikki ke tempat pembelian sari. Nikki diabaikan saat ingin minta dilayani. Excuse me, miss. Sehingga Vicky pun menunjukkan pesonanya. Nikki heran, kok bisa Vicky sangat cepat menggoda wanita. Vicky pun memberi Nikki nasihat tentang cinta. Sepanjang mereka jalan, Vicky tak berhenti mengoceh. Ia bahkan berhasil membuat Nikki khawatir. Apakah Nikki bisa mendapatkan jodoh seperti Dewa Rama yang ia inginkan? Vicky tak bisa memastikannya, tapi hidup ini tak bisa melulu sesuai rencana. Jika takdirnya bisa mendapat Rama, itu keberuntungan. Namun jika tidak, kita harus terima. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Esoknya Nikki panik karena Vinod sudah pulang dari Mumbai. Alhasil, Vicky kembali mendapat kritik karena dia masih bergantung pada perusahaan ayahnya. Paman Siva sangat bangga karena Vinod menjadi investor Facebook dan WhatsApp. Sedangkan Vicky belum melakukan apa-apa. Nikki lalu mendatangi Vicky, memberinya nasihat agar terus belajar. Nikki harus punya identitas sendiri, bukan berjalan di langkah ayahnya. Vicky marah, memang apa salahnya dia berjalan di langkah ayahnya? Toh ayahnya juga yang mengajarinya cara jalan. Ayah memang kekuatan baginya, namun suatu saat dia akan menjadi kekuatan bagi ayahnya.
Membuat perusahaan ayahnya lebih maju adalah keinginannya dan kepuasan sendiri untuknya. Esoknya Vicky menghajar Vinod karena mengatakannya tak melakukan apa-apa, padahal Vicky sudah selesai mempacking oleh-olehnya. Vinod yang tak terima berniat melaporkan Vicky pada ayahnya. Namun tiba-tiba, Reddy dan kawan rentenirnya datang marah-marah. Ternyata Paman Shiva berutang pada atasan Reddy sebanyak 25 crore dengan bunga. Ayo datang dan mendudukkan perkara. Paman Shiva membenarkan pinjaman itu untuk membangun proyeknya, namun pasar krisis dan menyebabkan penjualan turun. Paman Shiva menunggak 6 bulan cicilan dan tak pernah mengangkat telepon Reddy. Paman Shiva meminta 3 bulan lagi untuk mengembalikan semua sisa uangnya. Reddy lalu memberi selembar kertas kosong sebagai jaminan dan Shiva harus tanda tangan. Setelah itu Reddy meminta Vinod juga tanda tangan sebagai jaminan ayahnya. Namun Vinod tidak mau. Ia tak ingin menanggung resiko dari masalah yang ayahnya buat sendiri. Oleh karena itu, Krishna pun mau menjadi jaminan. Reddy juga ingin Vicky tanda tangan sebagai jaminan ayahnya sendiri. Takutnya Krishna mati sebelum Shiva melunasi semua hutangnya. Tanpa diminta, Vicky pun langsung menandatangani lembar kosong itu. Shiva jadi sadar sekaligus malu. Vicky lebih berbakti dibanding Vinod yang selalu ia banggakan. Saat pulang, Vicky mendengar Reddy berharap Shiva tak bisa membayar hutangnya karena dia akan merampas rumah besar ini. Shiva pun emosi. Shiva menghajar anak buah Reddy yang hendak merebut kunci rumah darinya. Setelah itu, Shiva pun merobek surat perjanjian. Sambil membuka gerbang, Vicky bilang, Paman Shiva pasti akan melunasi sisa hutangnya. Setelah itu, Vinod memarahi Vicky yang ikut tanda tangan atas kesalahan ayahnya. Ayahnya selalu gagal, dia dokter dan gagal. Sekarang dia pebisnis yang gagal juga. Dia merasa ayahnya sangat bodoh. Vicky lalu menamparnya. Dia mengingatkan kejadian saat mereka masih 9 tahun. Vinod sakit keras dan semua dokter terbaik angkat tangan. Tapi hanya ada satu dokter yang mau berjuang. Dia adalah Dr. Shiva Prasad Rao, ayah Vinod. Paman sekuat tenaga menggunakan ilmu yang diketahuinya, juga tenaga yang tersisa untuk mengobati Vinod agar ia bisa sembuh. Sehingga akhirnya Vinod sembuh di tangan ayahnya sendiri. Namun sekarang Vinod malah melepas genggaman ayahnya yang telah berjuang untuk kebahagiaan Vinod selama hidupnya. Pernikahan dimulai. Paman Shiva mencoba tersenyum menutupi luka dan malu. Namun saat melakukan ritual, Vinod menyentuh kaki ayahnya dan minta maaf. Shiva terharu dan memeluk putranya. Sehingga pernikahan pun berjalan dengan lancar dan bahagia. Nicky pun mulai menyukai Vicky. Ternyata di balik sifat playboynya, Nicky sangatlah baik dan bijak. Esoknya Nicky menelpon Vicky. Dia ingin ikut dengan Vicky ke klub. Nicky berusaha menyampaikan sesuatu kepada Vicky, tapi Vicky sibuk dengan temannya. Sampai ada bunga yang tidak sengaja jatuh. DJ malah salah paham mengira Vicky ingin melamar Nicky. Vicky langsung mengelak dan bilang bahwa Nicky hanya kerabatnya saja. Nicky marah karena tidak dianggap siapa-siapa, sedangkan sekarang dia sudah mencintai Vicky. Dia bilang, kenapa kamu tidak menyukaiku, Vicky? Apa aku harus pakai rok mini dan berdandan seksi? Vicky merasa serba salah, apalagi Nicky mulai menangis. Nicky ingin pacaran dengan Vicky, tapi Vicky bilang, biasanya dia pacaran paling lama 1 bulan. Kalau begitu, Nicky ingin berpacaran dengan Vicky selama 2 bulan. Mereka sepakat tidak akan memberitahu keluarganya kalau mereka berpacaran sampai mereka putus, dan Nicky akan ke London melanjutkan studinya. Mereka pun resmi pacaran. Hari pertama mereka jadian, Nicky terus menelpon Vicky karena tak kunjung diangkat. Nicky pun dengan pede masuk ke kamar Vicky dan membuatnya shock. Bye, Ma. Di minggu pertama, Nicky merayakan anniversary mereka. Nicky tipe yang posesif. Dia suka mengatur apa saja yang harus dilakukan saat kencan. Awalnya Vicky sabar, lama-lama dia jenuh dan tak bebas. Nicky juga meminta diberikan arloji, dan Vicky terpaksa menyetujuinya. Lalu Nicky mengganggu Vicky dengan menelponnya sepanjang waktu dan merayakan anniversary mingguan. Suatu hari Nicky mengajak Vicky ke kamarnya. Dia memberikan patung princess kesukaannya agar Vicky merawatnya dan selalu mengingatnya. Malamnya, Vicky tak sengaja merusak boneka itu karena refleks. Lalu Nicky datang dan melihat bonekanya telah hancur. Vicky meminta maaf pada Nicky.
I'm sorry. Tapi Nicky merasa dirinya tidak dihargai sama sekali. Mungkin Vicky merasa terbebani, makanya dia tidak peka. Nicky akan kembali ke London dalam 2 hari. Tiba-tiba Kishore datang lalu Vicky terburu-buru menyembunyikan Nicky di dalam bagasinya dan pergi dari sana. Saat makan bersama keluarga besar, Vicky takut dicurigai oleh keluarganya karena Nicky bersikap genit padanya. Apalagi saat membicarakan pernikahan untuk Vicky, Nicky keceplosan akan menikahi Vicky dan tinggal bersama keluarga. Keluarga jadi tahu hubungan mereka. Dan membuat Vicky stres. Apalagi Kishore ternyata sudah tahu kalau Vicky menyembunyikan adiknya di bagasi kala itu. Dia merestui hubungan mereka berdua dan membuat Vicky semakin stres. Vicky akhirnya mengeluarkan unek-uneknya ke Chitty. Dia merasa tercekik, tak bebas, dan Nicky terlalu banyak mengatur. Dia nggak bisa bayangin kalau benar-benar menikahi Nicky, itu bisa membunuhnya perlahan karena Nicky hanya memperdulikan apa yang dia mau. Mulai dari baju lah, makanan, penampilan, juga tak boleh melirik wanita lain. Itu akan sangat menyiksanya. Ternyata Nicky mendengar semuanya. Dia merasa sangat kecewa. Sehingga di ruang tamu, saat kedua keluarga membicarakan rencana pernikahan Nicky dan Vicky, Nicky malah angkat bicara. Dia memberitahu ke semuanya perasaan Vicky yang sebenarnya. Sudah banyak yang Nicky lakukan untuk Vicky, tapi Vicky tidak menghargainya karena Nicky bukanlah seorang kekasih yang Vicky harapkan. 2 bulan sudah berakhir dan kini Vicky terbebas darinya. Nicky mengembalikan patung prinsesnya dan pergi. Vicky jadi bingung. Dia merasa sepertinya semua orang kecewa padanya. Keesokan harinya, keluarga Vicky tak ada yang marah dan memperlakukannya seperti biasa. బ్రేక్ఫాస్ట్ చేద్దాం. నేను ఆఫీస్కి వెళ్తాను, త్వరగా వచ్చే. బాయ్. Vicky jadi murung. Dia tak mood ngapain aja. Setiap ia ingat kenangan Nicky, Vicky semakin merasa bersalah. Di sisi lain, Nicky juga murung dan sakit hati. Dia lebih banyak nangis dan membuat Ramesh khawatir. Saat perayaan kehamilan Uma, Vicky terpaksa datang ke rumah iparnya. Dia takut reaksi mereka, namun ternyata mereka malah menyambutnya dengan baik. Vicky bertanya kepada Kishore, mengapa semua orang memperlakukannya dengan normal, padahal dia sudah menyakiti Nicky. Kishore bilang itu bukanlah kesalahannya. Nicky mencintai Vicky, namun Vicky tak bisa memberikan hatinya, itu saja. Namun Vicky bilang hatinya jadi kosong setelah Nicky tak bersamanya. Dia juga sering memikirkan Nicky dan merasa bersalah atas semuanya. Mendengar itu, Kishore menyadarkan Vicky bahwa dia sebenarnya sedang patah hati. Artinya, Vicky punya perasaan cinta terhadap Nicky yang tidak Vicky sadari. Paginya, Paman Shiva menanyakan keberadaan Vicky, tapi ayah bilang Vicky sedang liburan. Ternyata Vicky pergi ke London menyusul Nicky. Di sana ia bertemu Pularao, orang suruhan ayah Vicky yang akan menjaganya. Kebetulan rumah Paman Nicky ada di seberang rumah Pularao. Nicky melihat Vicky dan memanggilnya. Semua orang datang ingin menghajar Vicky. అతని రమేష్ గారు నిక్కీ బాబాయ్. Tapi Nicky pura-pura tak mengenal Vicky. Pularao mengenalkan Vicky sebagai Krishna yang baru datang dari Hyderabad, sehingga Vicky pun disuruh masuk untuk dijamu. Setelah mendapat kesempatan, akhirnya Vicky meminta maaf pada Nicky. Nicky sudah tak percaya dengan omongan Vicky, meski sebenarnya Vicky jujur benar-benar mencintainya. Dia juga meminta waktu 2 bulan untuk membuktikan bahwa Vicky benar-benar mencintainya. Meski Nicky menolak, Vicky menganggapnya deal. Keesokan harinya, Vicky memberikan hadiah untuk semua keluarga Ramesh. Nicky menolak kado pemberian Vicky dan meletakkannya di luar. Namun Vicky pun tak mau mengambilnya dan pergi. Malamnya, akhirnya Nicky yang penasaran kembali mengambil kado dan Vicky memergokinya. Ternyata itu adalah boneka Cinderella yang Vicky pernah merusaknya, tapi sudah diperbaiki walaupun tidak sempurna. Nicky tak mau menerimanya. Boneka ini sudah rusak, tak bisa kembali sempurna, sama seperti hatinya untuk Vicky. Keesokan harinya, Vicky membuntuti Nicky ke kampusnya, namun dia malah bertemu Bob, teman lamanya yang sakit hati karena pacarnya pernah meliriknya. Bob juga menyinggung Nicky yang dia kira lenjeh dengan Vicky. Tapi Vicky tak bisa menghajar Bob karena Nicky menghentikannya. Di kantin, Vicky mengirim foto bersama pacar Bobby. Bob marah dan menampar ceweknya. Lalu pertarungan satu lawan banyak pun tak terelakkan. Vicky sangat menyayangkan perlakuan Bob yang tak menghormati wanita. Keesokan harinya, seorang pria datang melamar Nicky.
Vicky yang penasaran langsung mendatangi rumah Ramesh. హాయ్ అండి. Pria itu bernama Sanjay, lulusan Harvard dengan gelar MBA. Dan keluarganya punya perkebunan teh di Dubai. Untuk memanas-manasi Vicky, Nicky pun menerima lamaran Sanjay. Karena tak percaya dengan Sanjay, Vicky memanggilnya minum bersama. Vicky meminta tolong agar Sanjay mau merayu ayahnya untuk memberinya pekerjaan di Dubai, atau Sanjay membawanya ke tempat kerjanya di London. Sanjay tak mau dan Vicky tetap memaksanya. Sehingga Sanjay kesal dan mengaku sebenarnya dia hanya supir taksi di London yang pura-pura kuliah di Harvard dan berasal dari keluarga kaya hanya untuk memikat Nicky. Sanjay mohon agar mereka tidak memberitahukan rahasia itu pada siapapun. గుడ్ నైట్. థ్యాంక్ యూ. Pagi harinya saat pula mencari kamera kecilnya, mereka mendengar Ramesh yang marah-marah dan teriak. Ternyata Vicky telah memberikan rekaman video pengakuan Sanjay pada Ramesh, sehingga Ramesh pun berterima kasih padanya. Lanjut cerita, Vicky tak berhenti untuk terus berusaha mendapatkan hati Nicky. Vicky membuat permainan ular tangga besar dan Nicky memenangkannya. Sehingga dia pun memakan kue yang dibuat khusus anniversary mingguan dari Vicky untuknya. Mengetahui itu, Nicky jadi marah. Vicky pun kesal karena usahanya tidak dihargai. Namun saat dia pergi, dia malah diserang Bobby yang dendam padanya. Vicky dikeroyok dan dia diam saja. Namun saat Nicky hendak dilecehkan, Vicky tak tinggal diam. Sekuat tenaga, Vicky membela diri dan melindungi Nicky. Sehingga dia pun pingsan. Is he fine, Nicky? Di rumah sakit, Vicky berharap Nicky menjenguknya. Namun ego Nicky sangat tinggi dan mengurungkan niat baiknya. Orang tua Nicky datang karena mengkhawatirkan anaknya. నువ్వు మాతో పాటు ఇండియాకి వచ్చేస్తున్నావు. Kakak ipar bilang, Nicky baik-baik saja, tapi Krishna yang terluka. Dengan begitu, ayah Nicky ingin berterima kasih dengan Krishna. Untuk saat bertemu, orang tua Nicky pandai membaca situasi dan mengikuti alur dramanya saja. ఓహో, ఇప్పుడు క్లారిటీ. మా అన్నయ్య వదిన అన్నయ్య వదిన దిస్ ఇస్ కృష్ణ Lalu Ramesh yang menyukai karakter Krishna alias Vicky ingin menjodohkan Nicky dengan Vicky. Orang tua Nicky tentu saja sangat senang. Pula memberitahu kabar gembira itu dan membuat Vicky sangat senang. Namun Nicky datang dan menyampaikan bahwa sebenarnya dia sudah tak membutuhkan Vicky lagi karena sudah tak percaya dengan Vicky. Dia menganggap semua yang dilakukan Vicky hanya sebatas rasa bersalah, bukan cinta. Untuk terakhir kalinya, Vicky berusaha meyakinkan Nicky kalau dia benar-benar mencintainya. Namun Nicky tak percaya dan menyuruh Vicky segera meninggalkannya. I don't trust you, Vicky. Merasa sudah tak ada harapan lagi, Vicky pun pamit ke Pulau Rao untuk pulang ke Hyderabad. Di sisi lain, Nicky bingung kenapa semua keluarganya sedih. Ternyata sebelum ini, Vicky sempat pamit ke mereka. Di depan Ramesh, dia mengakui kebohongannya soal Krishna dan Vicky. Dulu saat kami sepakat berpacaran 2 bulan, aku hanya memikirkan kapan 60 hari itu selesai. Namun Nicky memikirkan apakah mereka bisa berhubungan lebih dari 60 hari. Dan karena aku tak memberikannya, Nicky pun kecewa dan pergi. Kini aku kembali untuk memenangkan cintanya, tapi aku gagal mengembalikan kepercayaan Nicky. Maka dari itu, Vicky pun pamit pergi. Kakak ipar kesal, kenapa Nicky tak melihat cinta Vicky untuknya. Nicky tetap menganggap itu hanya kebohongan semata. Lalu ibu menjelaskan bahwa kebohongan akan beriringan dengan suatu hubungan. Contohnya ayahmu, 30 tahun menikah denganku, dia tidak pernah meminum kopi buatanku. Semua itu ia lakukan untuk menjaga perasaanku agar tidak terluka. Bukankah itu berarti ayahmu mencintai ibu? Aku bisa melihat cinta dalam kebohongan, tapi kamu malah melihat kebohongan dalam cinta. Vicky bilang, memang boneka ini pecah dan tak bisa kembali sempurna. Namun Nicky tak bisa melihat bagaimana Vicky merubah patung itu lebih cantik dari sebelumnya. Karena yang ada di pikiran Nicky hanyalah kesalahan yang ia lakukan terhadapnya. Setelah mendengar semua itu, Nicky mengejar Vicky ke bandara dengan boneka Cinderella-nya. Akhirnya Nicky menemukan Vicky tengah bersama Suha. Nicky yang cemburu langsung menampar Suha. Nicky. Hey, Nicky! Padahal Suha hanya memberikan undangan pernikahannya saja. Nicky minta maaf dan Suha segera pergi.
Vicky masih kesal dengan Nicky yang melukai egonya, sehingga Nicky pun menarik Vicky dan menciumnya di depan umum. Nicky ingin Vicky berjanji akan selalu bersamanya dan tak lagi melirik wanita lain. Vicky pun setuju dan film pun selesai. Happy anniversary. Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini. Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya. Terima